Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini Fisika kelas 11 IPA. Hari ini masih bersama Bu Ika. Saya ucapkan selamat sudah naik ke kelas 11 IPA. Mudah-mudahan semester ini menjadi semester yang lebih baik dari semester-semester sebelumnya dan dapat meningkatkan kalian dalam belajar. Selanjutnya Bu Ika akan menyampaikan materi fisika di semester 1. Ini ada sekitar 5 bab. Yang pertama hari ini akan kita bahas, yaitu tentang dinamika rotasi benda keseimbangan benda tegar. Dinamika rotasi benda tegar, terus bab keduanya titik berat dan benda tegar. Terus bab ketiganya ada elastisitas bahan, dan yang keempat itu ada fluida, baik fluida statis maupun dinamis, dan yang terakhir bab yang kelima yaitu kalor dan perpindahannya. Untuk bab pertama yang akan kita pelajari hari ini, untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang dinamika rotasi benda tegar. Ya, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, harapannya kalian dapat menerapkan konsepnya, terus menganalisis geraknya bagaimana, gerak rotasi. Kalau dilihat dari rotasi itu kan berputar. Perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap, kayak misalnya roda gitu ya, atau bola. Misalnya atlet loncat indah, itu atraksinya kalau muter pada tiang gitu, atraksinya selalu menarik. Saat meloncat, atlet melakukan gerak lurus ke atas, lalu menggulungkan badannya, jadi habis gitu muter gini ya. Pada akhirnya atletnya tersebut kembali lurus badannya dan masuk ke dalam, misalnya di dalamnya ada air. Nah, gerakan atlet tersebut termasuk dinamika rotasi. Ini salah satu deskripsi rotasi itu seperti apa. Jadi ini yang berhubungan dengan besaran fisika ya. Jadi pertama, pengaruh torsi atau momen gaya pada gerak rotasi benda. Yang kedua itu masih berhubungan dengan hukum Newton 2, F sama dengan MA, tentang gerak atau translasi. Translasi itu berpindah tempat atau gerak rotasi. Yang ketiga yaitu konsep momen inersia untuk berbagai benda tegar, dan selanjutnya memformulasikan hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Oke, kita akan masuk ke materi momen gaya. Perhatikan di sini itu saya share layarnya untuk momen gaya. Momen ada gaya. Gaya itu adalah benda, ya, benda diberi gaya F itu akan mengalami translasi. Translasi itu benda tempat dari posisi sini ke sini. Nah, ini namanya translasi. Translasi. Terus bagaimana jika sebuah batang dengan panjang meter, salah satu ujung titik O-nya yang ini dibuat poros untuk diputar gitu ya. Ini diputar, ini dikasih garis ke sana, ini poros, berarti tetap batang ini akan mengalami gerak yang namanya gerak rotasi, berputar, gitu. Jadi besaran fisika yang menyebabkan benda mengalami rotasi, mengalami rotasi disebut ini adalah momen gaya. Jadi ini ya dibuat poros, terus ujungnya diberi gaya F, ini menyebabkan benda ini berrotasi. Nah, ini disebut sebagai momen gaya atau torsi. Nah, ini torsi ini kalau didefinisikan ini sebagai hasil silang, hasil kali dari lengan gaya ini, L longnya dikalikan force gaya. Dengan gaya ini, gayanya berapa?
Jadi tinggal ngalikan gitu. Nah, ini juga salah satu contoh memutar baut ya ini. Ini perlu ada gaya. Ini dipasang terus ini gaya ditarik ke bawah atau ke atas, ini juga menimbulkan gaya atau momen gaya. Nah, besarnya ini disebut dengan simbol tau atau momen gaya. Ini sama dengan force F gaya kali L longnya ini, lengannya ini. Nah, jadi tahu sama dengan momen gaya force dikalikan L-nya ini. L lengannya ini. F kali L. Force gaya satuannya Newton, long atau lengannya tadi, long panjang lengannya satuannya meter. Jadi satuannya di sini adalah Newton meter. Kenapa ada sinteta? Sinteta jika di sini ada yang membentuk sudut antara lengan terhadap gayanya. Kalau tidak usah berarti dimasukkan atau sudutnya 90, misalnya 91, masukkan jadi 1, tinggal FS saja. Nah, ini untuk momen gaya itu bisa arahnya ke atas atau ke bawah. Ini ada perjanjian tanda. Momen gaya bertanda positif itu putarnya searah jarum jam. Jadi dari kiri ke kanan gitu ya. Kalau berlawanan dari kiri ke kanan, gini kebalikan berarti tandanya negatif. Ini ada contoh soal, coba diperhatikan. Ini sama seperti yang di LKS. Nanti insya Allah kalau sudah datang LKS-nya bentuknya seperti ini. Mudah-mudahan segera datang ya. Nah, sementara kita belajar dari contoh dulu ini aja. Yang pertama untuk force gaya di sini diketahui 100 Newton, longnya panjang, lengannya longnya di sini 2 meter. Untuk gaya yang menarik ini dengan lengan ini ternyata bentuk sudut 30. Jadi tahu sama dengan force long dikali sin theta. Dimasukkan, ini nariknya ke atas. Kalau nariknya ke atas gini kan berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Diingat-ingat berarti momen gayanya bertanda negatif. Tapi kalau ini force gayanya ke bawah, artinya dia searah gini, searah jarum jam. Kalau searah berarti dikasih tanda searah positif. Yang atas ini berarti negatif ya, yang ini ya. Kalau gayanya ditarik ke bawah sini berarti baru ini tandanya positif. Karena ini ditarik ke atas berlawanan dengan arah jarum jam, artinya dia negatif. Minus 2 kali 100 dikali sin 30. Sin 30 adalah 0,5. 2 kali 100, 200 kali 0,5, 100. Jadi gayanya minus 100 Newton meter. Ingat, plus minus menyatakan arah rotasinya. Dia berlawanan dengan arah jarum jam atau dia bersara dengan jarum jam. Jadi ini adalah 100 Newton meter berlawanan dengan jarum jam. Nah ini. Selanjutnya kita setelah momen gaya kita kenalan dengan momen inersia. Momen inersia sebab 2.2 ya. Ini adalah kecenderungan suatu benda agar tetap mempertahankan keadaannya atau lembam. Nah, karena dari itu momen inersia ini selalu disebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Ini nilainya tetap pada suatu gerak rotasi. Coba kita lihat di sini, kita amati ada gambar ya di sini. Ada benda, ini ada sumbu ya. Terus di ujungnya ada bola, terus diputar. Nah, semuanya tetap tapi bendanya yang dihubungkan dengan tali R ini, sepanjang R ini berputar. Partikel bermassa M berotasi mengelilingi sumbunya dengan jari-jari R. Nah, maka momen gaya, besaran yang dipengaruhi oleh gaya pada lengan, seperti pada gambar di atas itu, untuk memutar baut diperlukan, kalau tadi ada baut, ya baut terus diputar, diperlukan panjang, long L dengan gaya F. Itu momen gaya, hasil gaya, momen gaya itu gaya kali D atau L. Nah, kalau untuk momen inersia itu rumusnya ini karena dihubungkan dengan benda bermassa M ya, inersianya itu sama dengan M R dikuadratkan. R ini adalah jari-jari lintasan. Jari-jari lintasan ini diketahui berapa. Ini kalau bentuknya seperti itu. Nah, momen inersia untuk berbagai macam benda, bentuk benda itu juga berbeda. Kalau ini bentuknya seperti ini,
lingkaran MR kuadrat. Beda lagi untuk lintasan-lintasan yang lain. Ini contoh soal untuk yang seperti ini dulu. Sebuah massa, titik massa rotasinya berotasi dengan jari-jari 0,2 meter. Ini satuannya sudah SI. Biasanya kadang satuannya senti, gitu ya. Nanti kalau senti jadikan meter. 0,2 meter mengelilingi sumbu. Jika massa titik tersebut bermassa 3 kg, berapakah momen inersianya? Berarti kita pakai rumus yang tadi di atas karena dia ada titik bermassa punya jari-jari. Berarti variabel yang dipakai tadi cuma ini aja. Nah, ini M sama R saja. Masanya 3 kilo, jari-jarinya 0,2 meter, nilainya inersianya. Jadi rumusnya M kali R kuadrat 3 kali 0,2. Jadi jawabannya 0,12 kg meter per segi. Ini untuk gambar yang di atas. Kalau gambar berikut, nah ini adalah beberapa benda yang berotasi. Ada bentuknya, ini bentuknya lingkaran. Ini bentuknya seperti cincin. Kalau seperti cincin kan tengahnya berlubang kayak donat ya. Ini ada bentuknya bulat. Ya, kalau yang tadi lempeng. Nah, ini berbagai macam bentuk benda yang berotasi memiliki inersia yang berbeda-beda. Kalau tadi pakai M kali R kuadrat. Tapi kalau bentuknya pejal, cincin pejal berarti tengahnya enggak bolong ya. Ini pakai setengah MR kuadrat. Tapi kalau bentuknya cincin gini aja, tengahnya bolong MR kuadrat. Ada yang seperti bola setengah, 2/5 MR pangkat 2 R kuadrat. Ini ada yang bentuknya seperti silinder. Silinder itu 1/12 M kali L. L-nya itu long itu panjangnya. Nah, selanjutnya hubungan momen gaya dengan inersia. Coba perhatikan ini ada hubungannya dengan hukum Newton. Hukum Newton yang kedua. Kalau hukum Newton yang kedua, masih ingat Vika? Hukum Newton yang kedua baru datang nggak Bu? Hukum Newton ada 3, ya kan? 1, total gaya yang bekerja sama dengan 0. 2, kalau hukum Newton yang kedua berhubungan dengan gerak benda, bisa translasi, bisa pindah tempat. Force sama dengan M kali A. Itu kan semester 2 ya kalau nggak salah. Semester 2 kelas 10. Terus hukum Newton 3 itu hukum aksi reaksi. Ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Tapi tandanya berkebalikan. Masih ingat, Fik? Nah, enggak ingat. Wes lanjut aja kalau gitu. Hukum 2 Newton tadi yang tadi saya sampaikan ini ya. F sama dengan M kali A. M kali A sama dengan M R kali A dikali ini jari-jari dibagi kali jari. Ini ketemu taunya, ya, taunya jadi inersia kali A. A itu adalah percepatan sudut, bukan akselerasi. Kalau akselerasi kan percepatan linear. Kalau bentuknya alfa kayak gini berarti tau sama dengan inersia. Tau tadi ini tadi apa? Momen gaya. Jadi momen gaya sama dengan inersia kali A, akselerasi percepatan sudut. Oke, ini rangkumannya. Jadi kita sudah punya 2 persamaan tadi ya. Persamaan, 2. Tadi ada inersia, ada momen gaya, ada momen inersia. Ya, ada 2. Ketambahan 1, hubungan inersia sama momen gaya. Jadi dihubungkan dengan akselerasi. Nah, ini ada rangkumannya. Untuk buku ini nanti bisa kalian download di e-learning. E-learning alhamdulillah mulai kemarin Bapak Ibu guru itu sudah melaksanakan workshop. Jadi ada hasilnya juga. Semuanya Bapak Ibu guru sudah bikin kelas di e-learning MA Hidayah. Jadi nanti kalian di situ bisa lihat sudah dimasukkan kelas apa saja. Yang jelas untuk fisika sudah Bu Ika masukkan semua kalian. Tugas-tugas sudah saya share semua. Buku-buku juga sudah saya share semua. Nanti ini juga bisa di-download. Nanti kalau ada kendala bisa japri Bu Ika atau langsung di grup nanti saya jawab. Oke, kita lanjutkan ke bawah karena waktunya kurang 11 menit ya. Ini Bu Ika langsung cek di sini yang Bu Ika berikan soal ada 5 soal. Soalnya ada di bawah.
Saya ngasihnya cuma 5. Ah, ini. Nah, nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti yang dikerjakan cukup ini aja. 1 dan 2. Nanti saya akan berikan keterangannya. Keterangan apa? D3. Diketahui, ditanya, dijawab. Saya bantu sampai D2. Ya, Fik ya? Kok D3 jawaban dewi. Oke. Yang pertama, ini nanti ditulis, ini saya minta dikumpulkan ini. Bola tolak peluru 4 kg, menggelinding di atas tanah. Diameternya 10,5. Momen inersia bola. Bola tadi inersianya rumusnya apa? Bola kan berarti tolak peluru berarti bola ya berongga apa pejal? Halo? Berongga apa pejal? Oh, belum cek. Sebentar, belum cek dulu. Oh, udah ada Bu. Ya Allah, gak ono arek. Gak ada yang masuk. Oh iya ya, ini satu aja, satu. Kok sampai satu ya? Asmaul Aziza, dengar apa enggak? Fika? Dengar. Tolak peluru bola itu dalamnya berongga apa pejal? Ayo. Loh, dalam kalau dalamnya, kan tahu sepak bola itu. Dalamnya itu ada udaranya. Berarti dalamnya kan kosong. Itu artinya berongga. Tapi kalau bola yang ini, bola pejal atau bal bekel, tahu bal bekel? Itu berongga apa enggak? Pejal. Berarti itu kalau bola itu ya berarti dia termasuk pejal. Beda ya pejal sama berongga. Asmaul Wazia paham ya? Oke. Kalau misalnya di sini tadi kan sudah Bu Ika berikan dicatat ini ya, dicatat mana tadi ya? Kita ke atas tadi. Inersia. Nah, ini ada berongga, ada pejal. Ini ada bola, ada pejal, ada berongga. Rumusnya beda ya. Ya kan? Beda kan ini? Nah, nanti dimasukkan rumus yang pakai pejal. Berarti yang pejal itu 2/5 M kali R dikuadratkan. Jadi inersianya rumusnya pakai itu. Selanjutnya nomor 2. Mana nomor 2 ya? Ini. Paham ya ini sudah ya? 2/5 kali MR kuadrat. R-nya, R itu jari-jari. Kalau diameternya 10,5, jari-jarinya berapa? 10,5 diameternya, kalau jari-jarinya berapa? 5,25. Dimasukkan ya, 2/5 kali M, 4 kilo, R dikuadratkan. R-nya 5,25 dikuadratkan. Nanti ketemu, dicari ya nanti ya. Selanjutnya untuk nomor 2, momen gaya. Momen gaya tadi, rumusnya tadi adalah apa? F tahu sama dengan force gaya dikalikan long atau lengannya, panjang lengannya long. F kali L. Apa rumusnya? F kali L. Kalau soal nomor 2 ini, kalau di pusat sumbunya itu yang D. D berarti yang ini ya. Oke. Pusatnya di D, jarak antara A ke D berapa? Waalaikumsalam. Berapa jarak antara A ke D? Ditulis, Arek. Oh, dari awal. Wah, yo ketinggalan nanti ya. Ayo, Fik. Ayo, lanjut. Tak tulis ya, tak tulis di sini ya. Kalau ada tau,
kalau ada tau sama dengan F kali D, di sini ada berapa titik? Titik A, titik B, titik C, titik D. Ya. Sekarang ditulis diketahui F1, F2, F3, F4. Kalau sudah diketahui cari jaraknya. Sumbunya tadi di mana? Di titik sini D ya. A ke D jaraknya berapa? 1, 2, 3. Kamu langsung jawab. 3 meter. Ditulis sih. Ditulis. Waalaikumsalam. Ditulis ya. F-nya berapa tadi, Rek? 45. Gayanya ke bawah. Kalau gayanya ke bawah seperti ini, berarti ini kan titiknya. Arahnya ke sini. Dia arahnya searah jarum jam atau berlawanan. Kalau begini. Mau sore searah. Jarum jam itu gimana sih? Dari kalau ini berarti kan muter ini. Enggak. Berlawanan. Kalau berlawanan berarti sesuai dengan perjanjian tanda, berarti tandanya dikasih tanda minus. Ditulis ya, anak-anak. F2-nya berapa? 20. Terus dikali longnya berapa? Longnya berapa? Loh, F2 itu di titik B. Jaraknya berapa? 2 meter. Berapa? Berapa kalau gitu? 20 kali 2, 40. 40 Newton meter. Tulisan. Tahu satu tadi piro, Rek? Minus 3 kali 15 kok. 45. Tahu yang kedua berapa tadi? 4. 40. Positif apa negatif? Ayo didelok. Searah apa berlawanan? Searah positif ya. Eta yang ketiga, tahu yang ketiga berapa itu? 30 kali 1. Lihat. Berapa 30 kali 1? 30. Satuannya Newton meter ya. Tandanya plus apa minus? Minus. Tahu yang ketiga. F-nya berapa? 10. 10 kali jaraknya terhadap dia berapa? Enggak ada, berarti jaraknya enggak ada, berarti kali kalau kali 4 kali 0. Kalau 0 terhadap titik ini sendiri. Ya. Padahal titik ini sendiri. Ada pertanyaan? Kalau udah ada, ya wes. Lanjut. Kalau sudah, di apa, ini karena yang tanyakan resultan di jumlah tak. Ingat itu minus. Yang tahu 1 minus, tahu 2 plus, tahu 3 minus, tahu 4 berapa? 0. Bisa ya? Kalau bisa, ditulis dulu. Kalau sudah ditulis, saya beri satu soal aja. Nggak usah banyak-banyak. Ini loh, nomor 1 ditulis. Rumusnya tadi sudah saya kasih. Nomor 2 ini, jawabannya apa? Nanti kalau hasilnya negatif, gini bunyinya. Momen gaya, misalnya 10 Newton meter. Arahnya, kalau negatif ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Itu kalau negatif. Kalau positif berarti searah dengan jarum jam. Saya. Oke, lanjut. Nomor 1 bisa, 2 bisa. Saya mau masuk ke sini tapi ini nanti ada hubungannya sama hukum 2 Newton. Bu Ika cari soal yang mirip-mirip seperti yang ini tadi.
Nah, yang nomor 2 apa nomor 1 aja? Nomor 2 aja. Ya wes, nomor 2. Kelihatan apa enggak? Kurang turun apa kurang naik? Sudah kurang besar? Besar lagi? Kurang. Enggak mau. Hilang, re. Ini nih. Wes ya. Segini jelas ya. Yang di rumah yang mengikuti pelajaran siapa? Asmaul Aziza. Ini soalnya 1 ya. Bisa. Oke. Ditulis soalnya 1 aja. Nanti yang di rumah bisa kirim lewat WA, Japri, WA-nya Wika. Yang di madrasah, yang di Ponpes, ya saya tunggu hari ini. Oke. Kalian kan di pondok. Apanya di foto? Lah ya nanti enggak, hari ini tak tunggu. Nanti ini kok. WA. Kesuwen, itu kan yang pakai HP. Yang pakai HP kan yang di rumah. Kalau di sini kan ketemu sama Wika. Disyukuri alhamdulillah. Enggak gampang ini tadi. Ini saya minta tolong ini diperhatikan. Khusus Son ini yang sudah kelas 11 IPA. Baru naik kelas 10. Kesan pertamanya tadi Wika masuk itu sudah tidak ada anak-anak. Kok sepi sih? Terus gini, ini sing di pondok, sing bermukim di pondok pesantren itu loh sudah diberi kemudahan untuk belajar. Daripada yang di rumah kudu cek buka HP, terus harus Zoom juga, harus standby di sini pukul itu. Kalau enggak kelewatan. Harus bersyukur di sini ada tatap muka khusus yang bermukim di Ponpes. Tapi kok anak-anak enggak memanfaatkan seefektif mungkin. Tadi kelas 10 yang ngono. Jam pertama cuma 5 anak. Jam kedua 2. Oh, J siap. Sudah habis. Saya masih ngasih soal 1 Bu Cucu. Lain saya akhiri. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mohon maaf. Nanti kalau misalnya pertemuan yang akan datang, jangan seperti ini lagi ya. On time ya. Wika juga berusaha untuk tidak telat, berusaha untuk on time. Oke. Terakhir untuk soalnya ini juga tak share juga sebelum diakhiri. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, silakan tanya. Ya. Linknya tetap aja Bu Yucup, lanjut aja setelah ini. Saya tutup ini. Kurang berapa menit Bu? Sudah, ya apa saya tutup ini sekarang? Oke pun. Untuk pertemuan pertama saya akhiri dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Siji sih malu. Ditunggu ya link selanjutnya. Isi Bu iki Bu, caranya enak. Iku yang lama. WA nih, WA. Ini Bu. Oh iya, WhatsApp. Apa sih Google? Dukur apa nih? Berarti ini Bu Cucu. Tapi gunakan dulu. Ini masih Asma. Sampai absen dulu. Jadi silakan duduk.